Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, edisi kali ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami yang belum sempat kami jawab di majelis-majelis kajian selama safari dakwah di Jakarta, Jawa Barat, Banten, di Jambi, kemudian juga di Riau, di Sumatera Utara. Saya sekarang lagi berada di Medan, Sumatera Utara. Pertanyaan pertama, apa saja ciri-ciri masjid yang dikelola oleh orang-orang Wahabi agar kami tahu? Pertama, masjid ini merupakan tempat ibadah sholat 5 waktu yang paling afdal bagi kita. Jadi untuk ibadah sholat 5 waktu yang paling afdal itu di masjid. Tetapi kalau sholat sunnah yang paling afdal itu di rumah, itu masjid. Kemudian kita di dalam sholat 5 waktu dianjurkan sholat berjamaah. Hanya para ulama kita menyampaikan bahwa berjamaah dengan imam yang bermadhab Wahabi itu hukumnya makruh. Jadi kalau imamnya Wahabi itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa masjid-masjid itu Wahabi? Maksudnya dikelola oleh orang-orang Wahabi. Di dalam masalah ini sebenarnya tidak ada ciri-ciri yang pasti. Misalnya masjidnya Wahabi berwarna merah, berwarna apa, gak ada seperti itu. Tapi ciri-cirinya masjid-masjid Wahabi ini belakangan ini, akhir-akhir ini biasanya memiliki nama-nama khas, dan namanya biasanya pakai nama para sahabat atau ulama salaf. Misalnya Masjid Abu Bakar, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Ini masjid-masjid Wahabi pakai nama-nama seperti itu. Jadi kalau ada masjid pakai nama-nama seperti itu, bisa jadi itu masjidnya Wahabi. Karena di mana-mana Wahabi masjidnya pakai nama seperti itu. Itu bisa jadi. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kebanyakan masjid-masjid di tanah air ya, di negeri kita, di Indonesia maupun di Nusantara, seperti di Malaysia. Di masjid-masjid itu biasanya diberi tulisan yang sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Allah Muhammad. Kalau Wahabi ini mengharamkan, melarang, mengharamkan dan mensyirikkan menulis lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Mengapa? Karena dianggap mempersekutukan Allah dan termasuk haram dan syirik. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita ya enggak. Wahabi ini ngarang-ngarang hukum seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis larangan menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad. Bahkan lafaz Allah dan Muhammad itu berdampingan di mana-mana di dalam banyak kitab. Karena kita biasa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah dan Muhammad pasti berdampingan tulisannya di situ. Jadi begitu. Nah, karena Wahabi ini memang melarang menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad, maka masjid-masjid mereka biasanya menghindari tulisan lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Biasanya lafaz Allah saja tanpa Muhammad. Itu masjid Wahabi. Itu salah satu cirinya masjid Wahabi. Kemudian lagi ya,
Kalau masjid-masjid Ahlus Sunnah di Indonesia pada umumnya, di mimbarnya itu ada tongkat. Karena ketika sholat Jumat dianjurkan, disunnahkan pegang tongkat khatib Jumat. Sementara Wahabi di Indonesia biasanya tidak mau pakai tongkat khutbah Jumat. Jadi di masjid-masjidnya itu gak ada tongkatnya. Tapi belum tentu yang gak ada tongkatnya itu masjidnya Wahabi. Saya beberapa kali baca khutbah di masjid-masjid itu gak ada tongkatnya, seperti di Batam, sebagian masjid di Pekanbaru tuh gak ada tongkat. Padahal hadis-hadis tentang kesunahan tongkat bagi khatib Jumat itu banyak sekali, saudara. Wahabi gak mau pakai tongkat. Itu diantara ciri-ciri masjidnya ya, masjid Wahabi di Indonesia. Nah, bagaimana ini yang perlu dibahas, bagaimana hukumnya sholat di masjid Wahabi. Sholat di masjid mereka gak apa-apa, asalkan memang masjid itu dibangun untuk umum, artinya walaupun orang Wahabi boleh masuk. Cuman kalau berjamaah dengan orang Wahabi, imamnya Wahabi, itu maka hukumnya makruh. Sebagian ulama kita mazhab Syafi'i, seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam kitabnya Asral Matalib Syarah Raudhut Talib, dan di kitab-kitab Syarah Minhaj, sebagian ulama kita mengatakan kalau imam yang ada di daerah situ imamnya Wahabi, kalau tidak bermakmum kita sendirian, sebaiknya berjamaah walaupun imamnya Wahabi. Ada juga yang mengatakan kalau gak ada imam lagi, ada jamaah imamnya Wahabi, sebaiknya sholat sendirian. Jadi ulama kita di dalam masalah ini berbeda pendapat. Ini kalau bentuk fisik masjid. Kemudian kalau keseharian, ciri-ciri masjid Wahabi bagaimana? Masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya kalau di kampung-kampung itu masih identik dengan membaca pujian sebelum sholat. Tapi sekarang Ahlus Sunnah sudah banyak yang gak baca pujian karena terlambat ke masjid. Kalau Wahabi itu gak ada, saudara, gak ada baca-baca pujian. Kemudian lagi tata cara sholatnya, kalau Wahabi mazhabnya tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Mengikuti mazhabnya siapa? Gak jelas entah mazhab siapa. Karena sebagian Wahabi ada yang condong ke mazhab Hambali, ada yang anti mazhab. Jadi berbeda-beda. Bahkan sebagian Wahabi menganggap ikut mazhab itu hukumnya syirik. Taklidul mazahib minasyirkih. Taklid pada mazhab itu termasuk kesyirikan. Ini Wahabi. Nah, karenanya di masjid-masjid Wahabi itu biasanya sholatnya tidak ikut mazhab Syafi'i. Kalau Ahlus Sunnah di Indonesia pada umumnya tata cara sholatnya itu ikut mazhab Syafi'i. Itu tata cara sholatnya. Karena mereka agak mengikuti mazhab Syafi'i, maka di masjid Wahabi biasanya imamnya tidak baca usolli. Selain tidak baca usolli, kadang-kadang tidak baca basmalah, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan biasanya gak baca kunut. Sholat subuh gak ada kunutnya. Itu ciri-ciri masjid yang dipegang oleh Wahabi. Kemudian setelah sholat, kalau masjid Wahabi ini zikirnya sir, sendiri-sendiri, kadang gak zikir. Kalau masjid-masjid selain Wahabi di Indonesia, masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya ibadahnya mengikuti mazhab Syafi'i. Selesai sholat, zikirnya itu bersama-sama dengan mengeraskan suara, dan doanya juga bersama-sama dipimpin oleh seorang imam. Ini ciri-ciri masjid Wahabi dan perbedaannya dengan masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah.